A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke Palu untuk menuntut ilmu. Berdoa selalu hingga waktunya bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak terasa tinggal menghitung hari kita akan bertemu dengan bulan yang agung, bulan yang dirindukan, yang dinantikan oleh semua kaum muslimin. Kalau kita flashback ke masa lalu, bagaimana para sahabat, mereka selalu rindu dengan bulan Ramadan. Mulai dari 6 bulan sebelum bulan Ramadan datang, mereka berdoa, berharap agar bisa bertemu dengan bulan Ramadan. 3 bulan menjelang Ramadan, mereka berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Kemudian ketika sudah menghitung hari mendekati bulan Ramadan, mereka tetap berdoa, Allahumma salimni ila Ramadan. Ya Allah, antarkanlah aku ke bulan Ramadan. Wasallimli Ramadana, dan sampaikanlah bulan Ramadan kepadaku. Watasallamhu minni mutaqabbalan, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebuah harapan besar yang terpatri dalam diri para sahabat, karena mereka tahu bagaimana besarnya pahala yang ada di bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan begitu dirindukan? Karena disitulah Al-Quran diturunkan. Disitulah setiap amal kita dilipat gandakan. Disitulah setiap perbuatan kebaikan sekecil apapun menjadi berlipat ganda. Amalan sunnah menjadi wajib. Amalan wajib berkali-kali lipat amalannya. Makanya kalau para ulama bilang bahwa bulan Ramadan ini adalah prasmanannya orang muslim dalam amal. Jadi boleh santap sebanyak-banyaknya, dan itu sebuah hidangan yang luar biasa yang jangan sampai terlewatkan, teman-teman. Makanya itulah kenapa para sahabat begitu antusias untuk bisa menyambut bulan Ramadan. Mulai persiapkan dirinya ketika nanti bulan Ramadan sudah bisa melakukan ini, A, dan seterusnya. Mereka begitu mempersiapkan diri. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa seperti itu? Apakah kita juga rindu sebagaimana para sahabat merindukan bulan Ramadan? Apakah kita juga selalu berdoa dengan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Karena sekali lagi, doa itu adalah silahul mukminin, teman-teman. Senjatanya orang mukmin. Kalau senjata itu adalah dipakai untuk berperang, dan kita sebagai seorang mukmin bagian daripada senjata perang kita dalam kehidupan kita ini. Oleh karenanya, jangan pernah berhenti berdoa, teman-teman. Kalau orang-orang yang sudah dijamin masuk surga saja, mereka masih berdoa, masih sholat malam, masih sholat tahajud, masih menuntut ilmu dan seterusnya, apalagi kita yang belum ada jaminannya kita masuk surga atau neraka. Kita semua pasti pengen masuk ke surga, tapi belum ada jaminan. Tetapi mereka sudah Allah jamin ketika mereka masih hidup melalui Rasulullah SAW. Tapi apa? Mereka masih melakukan hal-hal yang Allah sukai sebagai bentuk syukur kita, sebagai bentuk syukur mereka. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah SWT, sebuah pesan dari doa-doa tersebut adalah tidak pernah berputus asa, tidak pernah berhenti berdoa hingga waktunya berjumpa. Dan kita hari ini juga sama. Kita sedang dihadapkan dengan sebuah agenda besar. Bagaimana kita sedang menanti waktu siapa yang sejatinya nanti akan terpilih menjadi seorang presiden. Mulai dari tanggal 14 Februari kita sudah mencoblos. Ada yang pilih A, ada yang pilih kedua, ada yang pilih ketiga. Kita semua sudah memilih. Dan sekarang sudah masuk ke bulan Maret. Dan
masih menanti 100% terkumpul suara itu. Oleh karenanya, mengambil pelajaran dari apa yang dilakukan oleh para sahabat, yuk kita berdoa. Jangan berhenti ketika kita sudah nyoblos selesai. Itu akan menjadi jaminan. Karena teman-teman, kenapa para sahabat itu berdoa sampai waktu mendekati saja masih berdoa? Kenapa? Karena mereka yakin ajal itu kapan aja bisa datang. Mereka berharap berjumpa dengan Allah. Belum tentu bisa berjumpa, meskipun misalkan hari ini hari terakhir bulan Sya'ban, besok bulan Ramadan, belum tentu. Kenapa? Karena yang namanya kematian datangnya nggak bilang-bilang, nggak ngetok pintu, tok tok tok, assalamualaikum, saya mau mencabut nyawamu. Nggak begitu teman-teman. Beda dengan kalau misalkan kita mau ngelamar pasangan laki-laki perempuan, atau biasanya sih kalau yang ngelamar itu adalah laki-laki melamar perempuan. Nggak ada, pasti ngetok tok tok tok, assalamualaikum, maaf bu, saya mau ngelamar putri ibu, saya ingin menikahinya. Itu baru ketok-ketok. Tapi kalau yang namanya ajal, kematian, nggak ketok-ketok temen. Lagi sholat bisa langsung dicabut. Lagi maksiat bisa diangkat set. Lagi nganterin jenazah bisa aja dicabut. Lagi konser bisa dicabut. Dan di mana saja kita berada. Mungkin masa lagi nonton begini juga bisa. Saya misalkan lagi menyampaikan hal yang seperti ini kepada sahabat, kepada saudara, ini juga bisa. Atau teman-teman juga lagi melihat ini, kalau emang udah jatahnya dipanggil. Jadi ya sekali lagi teman-teman, yang namanya maut gak pernah ketok pintu, dia akan mencabut. Mau tidak mau kita akan menghadapinya. Karena sekali lagi, kita ini adalah calon mati. Pasti mati itu pasti datang. Cuman masalahnya, apakah kita sudah siap untuk melalui perjalanan panjang ketika kita sudah dicabut nyawanya? Karena perjalanannya panjang, dan setiap amal kita, sekecil apapun kebaikan maupun keburukan di dunia ini, pasti akan terlihat, tidak akan pernah terlewat. Oleh karenanya, kita perlu mempersiapkan diri dengan melakukan sebanyak-banyaknya kebaikan, sekecil apapun, mulai dari sedekah jariah berupa harta, maupun yang paling mudah adalah ketika tidak bisa bersedekah dengan harta, apa? Dengan senyum. Tabassumuka li akhika sadaqatun. Senyummu kepada sahabatmu itu adalah sedekah. Mulai dari senyum, boleh pijitin teman-temannya, boleh traktir temennya kalau ada uang, boleh jenguk yang sakit, itu juga bagian sedekah. Kenapa? Karena orang yang sakit membutuhkan yang namanya semangat dari orang-orang yang sehat. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belajar dari kisah sahabat tadi yang selalu berdoa. Yuk kita juga jangan kalah semangat dengan mereka terkait dengan akhirat. Kita juga bersemangat untuk senantiasa berdoa di waktu kapan saja, di mana saja, terutama ketika kita sedang sholat tahajud buat orang Islam, sedang sholat, kita berdoa mudah-mudahan seorang pemimpin yang bentar lagi akan terpilih adalah pemimpin yang benar-benar ia berjuang untuk rakyat, teman-teman, bukan untuk komunitasnya, apalagi buat dirinya apalagi buat orang-orang yang mendrive di belakang layar, kecuali adalah rakyat yang menginginkan. Maka oleh karenanya tidak ada yang tidak mungkin untuk apa yang akan terjadi nanti, semuanya sudah tertulis. Tapi kita sebagai rakyat yang menginginkan perubahan, menginginkan hal yang lebih baik daripada yang hari ini, adalah kita berdoa kepada Allah yang memiliki kekuasaan tertinggi di atas segalanya. Kalau kata Allah A, B, C yang jadi, maka jadi, selesai. Tidak ada lagi yang bisa mengganggu gugatnya, karena Allah yang memiliki segalanya. Mudah-mudahan kita senantiasa Allah tuntun, Allah bimbing untuk berdoa dan beramal yang terbaik dalam hidup kita, sehingga ketika kita kembali kepada Allah, kita menjadi tersenyum, kita bahagia, kita tidak menyesal karena kita sudah meninggalkan dunia ini dengan kesia-siaan. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.